Halo pendengar setia podcast awal dan akhir, senang sekali bisa menyapa kalian kembali pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Rosalia Lestari. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari Pemalang Selatan dan Pemalang Kota, yang tentunya pelajar yang sangat aktif dalam pengelolaan lingkungan dan sampah di Pemalang. Di sini ada Almira yang dari Pemalang Selatan. Hai. Dan juga Cleo dari Pemalang Kota. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menanyakan seputar mungkin masalah sampah yang ada di daerah masing-masing dari tamu kita kali ini. Nah, Almira, gimana keadaan sampah di daerah kamu? Keadaan sampah di Malang Selatan sendiri bingung sih gimana ngomonginnya, soalnya kayak ada beberapa daerah yang pengelolaan sampahnya itu udah bagus, terus ada beberapa daerah juga yang kayak sampahnya masih amburadul gitu, kayak di daerah sendiri aku kan Bogor kan, itu tuh ada satu TPA di dekat pasar gitu, dan itu tuh kayak bukan gak terkelola sih, cuman kayak sampahnya tuh terlalu mudah, jadi kan nimbulin bau yang gak enak ya. Dan itu juga di pasar, jadi itu kayak banyak orang lalu lalang, anak kecil, orang tua, kan gak sehat juga sih lalu. Cuman kayak kalau di desa-desanya sendiri sih udah banyak sih kampanye buat buang sampah di tempatnya, terus kayak di sungai-sungainya juga udah jarang orang yang buang sampah sih kalau di Pemalang Kota ya, karena itu fasilitas pembuangan sampah itu soalnya contohnya itu di ini Bulgarjo dekat itu kan depannya kan makan semua kan, itu mesti sampahnya juga bisa sampai ke makan. Jadi kalau sambil makan sambil lihat sampah kan saya jadi lalu di situ juga bisa ada masyarakat apa namanya itu buang sampah itu masih berantakan lah juga di tempatnya. Contohnya itu di sini kali bilang ya, di situ kan ada tempat sampahnya sendiri, atau sebelahnya itu kan ada jembatan apa namanya kali itu kan. Nah itu buangnya itu bukan di TPA nya tapi di kalinya, jadi yang banyak sampahnya itu malah di Sungainya. ya, bukan di tempat sampahnya. Ya, biasanya kan kalau dari desa-desanya itu ada pemungutan yang sampah gitu kan. Tapi mungkin di TPA-nya tuh tigalian pada tiga kayak numpuk terus nggak dikelola sama pihak-pihak yang emang harusnya bertanggung jawab. Nah itu kalau di Moga tuh, kalau di desaku sendiri ya, itu tuh kayak ada yang ngambil sampah gitu loh, yang narik-narikin sampah ke rumah, dan setahu gue itu tuh gratis ya. Cuman emang di TPA-nya yang pengelolaan di TPA itu yang kurang. Kemungkinan sih kalau di Bogor sendiri tuh pengelolaan sampah yang udah bagusnya itu justru sampah yang kayak kertas, yang gitu-gitu, yang kayak barang-barang sokat gitu, pas kan ada kan. Nah kalau di Bogor itu lumayan bagus sih. Cuman kalau buat sampah kayak sampah plastik gitu kan, sampah bekas makanan, nah itu kayak masih ada yang bercampur-campur. Walaupun mungkin kalau sampah plastik sendiri sih biasanya diolah sama ibu-ibu PKK, tau kan ibu-ibu PKK? Biasanya tuh kayak ada yang bikin kerajinan apa ya dulu ingat aku, yang kayak plastik yang buat duduk kok enggak, yang kayak sampah plastik, bukan yang kayak kemasan plastik, terus nanti ya yang dibikin kayak karpet tuh berarti yang beda dari pengajian gitu. Nah itu biasanya dibikin kayak gitu, atau kayak ya buat sekedar bikin pot atau apa sih. Di Pemalang Kota sendiri gimana? Kalau di Pemalang Kota sudah bagus untuk pembagian sampahnya itu ke tata masing-masing. Cuman kembali lagi dengan tugasnya itu gimana ya, kayak tidak konsisten gitu loh buat mengambil sampah. Kayak di mana tempat sampah itu yang di dekat makam itu tugasnya itu kurang gitu loh ya, setiap berapa gitu kayak tidak konsisten lah gitu. Kadang ngambil kadang enggak kan? Iya, jadi kayak gitu apa sama yang di sekitar itu kan ada makanya ya, mungkin. Nah, berarti kalian sendiri sebagai remaja Pemalang yang aktif dalam lingkungan itu berarti udah survei ke beberapa tempat yang ada di Pemalang ya tentunya. Iya. Nah, menurut kalian kan sebagai remaja aktif yang dalam lingkungan ini, itu tuh kalian tuh kedepannya tuh mungkin akan melakukan hal apa untuk mungkin mengurangi sampah
masih kaya sama perkebunan, terus pertanian, itu kan butuh banget pupuk. Dan menurut aku buat bikin pupuk kompos di Malang ya memungkinkan sih. Kalau dari saya mungkin semisal ada modal atau ada orangnya, itu saya akan membuat fasilitas tentang apa namanya daur ulang gitu loh, biar sampah itu jadi daur ulang, juga menambah tenaga kerja di sini, juga menambah tempat sampah gitu loh, biar gak kayak di situ kasusnya biar gak berantakan. ya kayak gitu makan. Nah, kalian berdua ini ada niatan edukasi ke masyarakat gitu nggak? Jadi ngadain acara yang nantinya mungkin bisa mengedukasi masyarakat, apalagi tentunya kan orang tua kayak ibu-ibu, bapak-bapak ataupun nenek-nenek kan pasti masih minim pengetahuan masalah lingkungan ya. Kita sebagai anak muda tuh harus gimana menurutnya? Jujur pengen sih, cuman ya masalahnya tadi kita nggak ada tempat yang buat mau adain. Mungkin kalau misal kayak dari sekolah mau ngadain atau dari pemerintah mau ngadain, mungkin kita bisa berpartisipasi gitu kan. Cuman ini kan dari pemerintah atau sekolahnya sendiri juga belum ada program yang emang buat mengedukasi masyarakat gitu loh. Walaupun kita sebenarnya punya source-nya, kita tuh kayak punya kekuatan lah buat mengedukasi masyarakat di Malang. Cuman ya itu sayangnya belum ada programnya. Ya harapannya sih di bupati yang saat ini ya. Ya, amin. Nah, mungkin ada evaluasi nggak dari bupati selanjutnya ke bupati yang sekarang, mungkin saran gitu dari kalian untuk para pemimpin untuk kedepannya? Buat ini masalah sampah. Iya. Kalau dari aku sendiri sih ya aku pengennya kayak ibu-ibu PKK gitu-gitu lebih digiatin lagi sih untuk apa namanya, berdaur ulang gitu-gitu. Soalnya kan dulu tuh waktu aku kayak sekitar SD-an gitu, ibu-ibu PKK tuh aktif-aktif banget buat bikin kayak kerajinan-kerajinan gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak sekarang jarang banget kan. Mungkin ada tapi kita nggak tahu atau emang udah jarang aja. Mungkin jarang. Terus dari sampah-sampahnya ya harapannya tempat pembuangan sampah bakal ditambah, terus lebih dibagi lagi sih, maksudnya ada sampah buat plastik, organik sama yang sampah medis. soalnya kalau buat sekarang sini kan TPA di Malang itu masih campur-campur kan, makanya baunya gak enak banget. Ya, kalau seandainya lewat gitu kan pasti nggak enak ya. Kita Ya. sebagai masyarakat juga ngerasa terganggu. Nah, kalau seandainya kalian dikasih kesempatan untuk menjalankan program-program yang kalian ingin kerjakan gitu dari pemerintah mewadahi, nah kalian tuh nantinya akan survei ke beberapa tempat dulu atau langsung ke minta bantuan ke pemerintahnya? Yang pasti survei dulu sih, soalnya kayak dari yang kita tadi udah jabarin kan, ada daerah yang emang pengelolaan sampahnya tuh udah bagus, kayak ibu-ibu PKK-nya aktif dan lain-lain lah. Cuma kan ada beberapa daerah yang masih kayak ya jadiin satu gitu-gitu kan. Yang pasti ya survei dulu sih. Jelas itu masalahnya. Ya terus kayak ya biar bisa sesuai kebutuhan wilayahnya juga. Kayak misal di desa A itu komoditas utamanya itu di perkebunan, pertanian. Pasti yang kita jalanin programnya itu kan buat pupuk gitu kan, atau dari misal sampah-sampah perkebunannya kayak di apa ya, kulit-kulit buah itu kan bisa dijadiin ekstrak atau dijadiin kerajinan yang baru. Terus kalau misal di wilayah B itu lebih banyak dikonsumsi plastik atau kertas yang gitu-gitu kan, kita bisa bikin acaranya itu ya lebih ke daur ulang biar sampahnya itu lebih kreatif
harus ada yang ini sih kayak apa ya, gimana sih bahasanya, kayak bukan mandor, kayak ya ngawasin berjalannya itu. Udah berantakan. Nah soalnya kan kakak kayak seminggu 2 minggu jalan terus setelahnya kayak udah bubar kan. Menurut kalian tuh penting nggak edukasi ke anak-anaknya, kayak anak-anak mereka gitu kan, mungkin kan mereka kalau seandainya diajak bikin tong sampah yang ada gambarnya gitu, mungkin kan mereka nanti jadi teredukasi, bisa naruh sampah di yang sama plastik tuh yang gambar yang ada plastiknya gitu contohnya. Penting sih karena mau gimana pun edukasi yang paling mudah. Jangan bilang nggak ke ini. Ngelain Mas ada ini. Itu aja. Iya emang Itu nggak kerekam Ini tadi mati. Mas ada ini, Mas ada nih. Lanjut. karena menurut aku sih edukasi yang paling mudah itu di anak-anak kecil sih, apalagi mereka kan suka berjajan kan. Jadi kalau misal di sekolahnya, misal di SD atau di TK-nya itu ada program-program buat apa namanya, nah iya membuat tempat sampah, terus kayak mendaur ulang sampah, itu pasti asik sih. Soalnya dulu juga aku waktu TK tuh banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu, kayak misal dari apa namanya, bekas sedotan dibikin bunga terus nanti dijadiin santunan gitu kan. Bikin makin anak TK itu makin kreatif gitu ya. Nah terus kan kayak dari sampah jadi ada nilainya lah. Nilai itu juga sekitar sampah buang udah selesai. Nah kalau yang masalah ibu-ibu nih kan, tadi kan ada contoh kalau seandainya bungkus kopi itu bisa jadi karpet kan. Iya. Nah itu nanti kalian akan ngenalin itu kemana aja, atau mungkin sampai ke luar daerah gitu untuk mengedukasi yang masyarakat yang di luar daerah kita juga. Kalau menurut aku ya, kalau juga sih kita utamain sama, kalau bisa sih kita utamain yang di daerah dulu ya. Kalau sekarang kan apa namanya, globalisasi lah, kita ada Shopee, TikTok Shop, mungkin bisa misal kita menghasilkan produk tadi kita pasarin lewat Shopee atau mana gitu kan di luar daerah. Berarti nanti mungkin itu berbagai contoh aja ya. Tapi kalau kalian sendiri niatnya pengen bikin apa tuh kalau jadi daur ulang? Yang paling menarik mungkin untuk masyarakat yang ada di rumah. Ada di sini menarik. Ya, jujur kalau misalnya dibanding sedotan dari kertas tuh, satu inovasi yang kayak bikin aku lumayan kepo itu ada sedotan yang bisa dimakan. Tau nggak sih, kan orang-orang ada kan, keren kan? Maksudnya selain bisa ngurangin sampah plastik, itu juga ya bisa kita pisahkan. Terus kayak nggak seletoy sedotan kertas, soalnya kan sedotan kertas tuh kadang baru beberapa menit udah agak letoy, udah hancur, gak enak. Nantinya juga kan itu kan kalau seandainya kalian menciptakan kayak contohnya tadi sedotan yang bisa dimakan, atau plastik yang dari singkong itu yang bisa Nah, iya, yang bisa itu. apa namanya, kayak hilang gitu loh, Iya. bisa mudah terurai. Iya. Itu tuh juga bisa mempekerjakan orang-orang yang di Pemalang kan. Terus juga kalau seandainya nanti ke luar negeri gitu bisa, mungkin itu juga nantinya Indonesia juga makin berkembang. Jujur menurut aku tuh yang paling dibutuhin sih ya edukasi ke masyarakatnya. Soalnya setauku tuh udah ada apa ya, yang dari tadi apa, plastik yang dari singkong gitu-gitu, cuman tuh waktu di pemasarannya kayak di masyarakatnya sendiri tuh lumayan menolak karena mungkin dari desainnya terlalu fancy gitu ya. Mungkin kalau saya di perkotaan kayak di Jakarta gitu-gitu oke lah, pemasarannya oke gitu. Cuman kalau buat di daerah-daerah, apalagi kayak di daerah kita gitu kan, daerah yang kecil, yang paling ditakutin sama produsen itu ya masyarakat yang nggak mau beli karena mikirnya tuh mahal. Jadi juga jadi not buat produsennya sendiri sih, maksudnya ya harus tahu target pasarnya walaupun emang bagus, cuman ya Tahu tempatnya. ya dan itu juga masyarakat juga harus lebih teredukasi lagi sih. Kalau emang plastik kayak apa namanya,
yang biasa kita pakai sehari-hari sama plastik yang dari singkong ini lebih bagus yang dari singkong, soalnya kan lebih mudah terurai juga kan. Nah, terus kan ini kan udah kepikiran program-programnya ya. Nah, menurut kalian tuh caranya masyarakat dan pemerintah komunitas tuh bisa kerja sama dengan baik? Komunikasi terus dari pemerintahnya sendiri harus mau lebih effort sih. Kalau misalnya daerah-daerah yang kayak kita gitu kan, pemerintahnya emang harus lebih effort buat mantau, buat emang menjanjikan masyarakatnya lah. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri itu tuh program-program yang di Pemalang tuh udah terlaksana dengan baik atau masih perlu dievaluasi? Masih perlu dievaluasi sih. Kayak tadi aku bilang, kayak misalnya walaupun di aku ada yang kayak narik-narikin sampah rumah gitu, cuman ya mereka tuh kadang mungkin ada 1 minggu ya emang mereka narik, kadang ada kayak 1 bulan cuma beberapa kali doang kan, gak konsisten, itu minusnya sih. Terus ya jujur pemerintah juga belum kuasai sih, kayak di sekolah-sekolah itu kan pasti ada eskul karya ilmiah remaja atau eskul sains gitu kan. Kemarin tuh eskul tuh sempat percobaan buat bikin satunya kompos apa ya, yang ituin di air. Apa ya namanya? Aku lupa namanya apa. Jadi itu tuh semacam dari sampah organik terus ditambahin apa-apa gitu, itu dia bikin skala kelas tuh kan. Terus nanti pokok buat perairan yang kotor-kotor gitulah. Jadi kegunaannya tuh buat filter atau gimana? Bukan mau filter sih, apa ya kegunaannya tuh, bentar, apa ya, Boleh dicek dulu. Nah, oh lanjut kayak pemerintah sendiri kan belum full kuasai itu loh, padahal kan di SMA atau di SMP gitu kan pasti ada eskul sains gitu kan. Kayak kemarin di sekolah itu di sini masa eskul kayaknya tuh kalau kelasnya itu sempat bikin ekoenzim. oh iya. Nah, fungsi ekoenzimnya sendiri tuh untuk apa aja? Banyak sih, cuma kalau misalnya kita tuang di kayak di sungai atau apa itu, kemungkinan itu bisa buat menjernihkan sih. Kalau buat ikan-ikannya itu untuk apa? Bagus kok, bagus aja bagi ikan. Berarti tidak plastik gitu ya? Ini berarti dari bahan-bahan alam ya. Oke, nah itu dia udah semuanya ya. Kayaknya udah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, harapan kalian nih untuk Pemalang sendiri ke depannya mungkin atau akan lebih asli atau gimana? Tahu dulu ya. Kalau saya mungkin ya nambah fasilitas dan misalnya pak kampanye atau kampanye itu buat mengedukasi masyarakat bisa. Kalau dari aku sih ya mirip-mirip sih, ada kampanye, terus ya pemerintah lebih mewadahi lagi, dan harapannya sih penduduk Malang nggak menyepelekan sampah lagi gitu loh, karena kan ancaman dari sampah itu kan emang gede banget kan. Apalagi kayak kalau kita lihat Widuri yang sekarang gitu kan agak males gitu loh, jadi itu kayak dari perekonomian tuh bisa turun cuman gara-gara sampah. Kayak pengunjung itu kayak males Kurang gitu ya karena kondisinya yang kurang enak gitu ya. Ya terus kayak di pasar tadi yang ada TPA-nya, yang TPA-nya kamu. Terus aku kadang kalau misalnya ke tempat-tempat kayak gitu tuh, aku mending ke tempat lain kayak ngebatalin cuman gara-gara emang ada bau sampahnya, karena ya emang mengganggu banget. Apalagi kan itu kan dampingan gitu loh sama orang-orang yang jualan makanan, jualan baju, jadi kayak ya nggak higienis.